mendampingi seorang suami yang juga super. Jadi di balik itu halo semua, ketemu lagi bersama saya Revi di acara Arah Baru TV. Ngapain kita hari ini dan di mana kita saat ini? Pastinya udah nggak asing lagi. Tempat ini masih tempat yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita bikin konten juga nih di sini, tapi angle-nya agak sedikit beda. Jadi masih dari kota Denpasar. Saat ini saya sedang bersama dokter ini. Atau kalau saya panggilnya sih Mbak Rini aja ya. Dokter ini, nama bekennya dokter ini. Yang satu udah kenal dong. Yang satu lagi boleh dilihat. Oh belum kenal. Oh kan. Yang sangat menyala di siang yang panas ini adalah Bunda Yuki. Ya, nama bekennya Bunda Yuki. Saya sih manggilnya Mbak Yuki aja. Kita main challenge dulu yuk. Nah, saya tantang nih. Nggak pernah tahu challenge-nya kan, tapi saya tahu challenge-nya. Challenge-nya ini kalau nggak salah namanya tongue twister ya. Jadi latihan senam pelemasan lidah kayaknya. Tapi ini cocok sebenarnya buat mama. Ikut-ikut challenge kekinian. Tongue twister. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the witch's wish, I won't wish the wish you wish to wish. Yeay, aku bisa. Ayo lakukan giliranmu. Ayo siapa? Buktikan. saya fail deh kayaknya. Oh enggak, harus dong. Sekedar informasi saja, ini kursus Jerman harusnya nih lulus ya yang ini ya. Iya, karena bahasa Jerman mematikan bahasa Inggris, jadi mungkin bahasa Inggris. Oke. Coba saja Bu, kita lihat skor Anda ya. Mata saya mendadak kabur. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the witch wish, I don't wish the wish you wish to wish. Bunda Yuki. Kok perlu diulang lagi sekali? Nah, nanti dia pikir dulu, ulang. Nanti setelah Coba ya. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the witch wish, I won't wish the wish you wish to wish. Aku seneng ya karena dia ngomongnya ya. Wish. Ayo, Bu Dokter mau mengulang lagi? Enggak, terima kasih. Dia menyerah. Sebenarnya ada hubungannya ini. Kenapa challenge-nya begini? Karena kenapa rata-rata itu orang yang sering menang itu adalah yang sering bercakap-cakap banyak di rumah, dan itu rata-rata adalah siapa? Perempuan. Ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang perempuan. Kan udah sah nih ya, kita semua perempuan di sini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang sosok ideal perempuan masa kini ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang pendapat dokter ini, pendapatnya Bunda Yuki tentang sosok ideal menurut versi mereka itu kayak gimana sih? Perempuan kekinian yang ideal itu menurut versinya mereka itu seperti apa gitu. Nanti saya juga sambil mikir-mikir ya, kira-kira sama nggak sama versi saya gitu. Oke? Kita dengerin ya. Yuk. Boleh nyontek nggak? Bukan debat ya? Bukan debat. Ya, dokter ini, bolehkah saya tahu menurut Anda sosok wanita ideal masa kini tuh yang kayak gimana, yang seperti apa? Seperti saya? Atau seperti Bunda Yuki? Atau seperti dirinya sendiri? Oh iya. Ayo. Sosok wanita ideal masa kini, milenial gitu ya. Menurut saya, menurut Ayah Iro juga ya. Jadi sosok wanita yang super di dalam rumah dan luar biasa di luar rumah. Temanya superhero. Ya, jadi yang mungkin sebagai ibu rumah tangga dia oke, sebagai wanita karir dia oke. Berarti dia. Jadi dua peran, dua, kita ngomongin dua ya. Dua peran, Oh jadi ya, lupa saya Bu, ibu kan berfungsi ganda juga ya Bu ya. berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Nah, seperti itu. Kalau itu ada wanita karir, tapi kalau di rumah sendiri ya sebagai ibu yang super mom. Ya. Super mom. Jadi intinya dari wanita mau karir, mau ibu rumah tangga yang membahagiakan dunia dan akhirat dan berbahagia dunia dan akhirat. Kelepak-kelepak.
Harusnya Ayah Hiro kelepek-kelepek. Ngorek. Ada lagi? Mbak Dokter? Itu saja. Oh, itu saja. Itu sudah impian Oh, dan sudah mewakili. tujuan dunia dan akhirat apa sih yang lainnya Mbak? Itu konten semuanya. Durasi saya masih panjang loh. Iya. Bisa berbicara tentang suami ideal Ayah Hiro mungkin seperti apa bisa? Saya malah berharapnya itu Bu Dokter sudah nonton tuh film Captain Marvel, terus di matching lah dengan sosok pribadinya Mbak Dokter ini. Kira-kira setuju nggak kalau perempuan itu ya memang begitu harus super? Tadi kasih clue ya, super gitu. Iya. Tapi Tapi ini bukan iklan ya, bukan iklan film superhero loh. Iya, tapi tapi- memang quote-nya super ya. tapi sesuper-supernya wanita memang mendampingi seorang suami yang juga super. Jadi di balik istri yang super ada suami yang super. Begitu juga sebaliknya. Di balik suami yang super juga ada istri yang super. Yang bukan membuatkan super mie tiap hari ya. Ayo Bunda Yuki silakan. Saya sudah demam panggung ini. Nah, itu ya. Kita gerebek dia, jadi begitulah dia. Biasanya sih dia nggak grogi-grogi amat, cuman kalau yang wawancara saya dia grogi. Pasti. Nggak ada Ayah Hiro sih soalnya. Oke, sekarang geser kita ke Bunda Yuki. Kalau dengan beliau ini kayaknya ngomongnya harus hati-hati. Karena takutnya ada di cut atau disensor kalau Anda salah ngomong ya. Jadi tolong berhati-hatilah dengan figur wanita kekinian yang ideal versi Anda. Ya, yo gimana Mbak Yuki? Ya. Ini versi ibu rumah tangga. Iya betul. Banget sih. Iya, jadi kalau saya ya sosok wanita ideal gitu ya masa kini gitu ya adalah seorang wanita yang pastinya harus terbuka gitu ya. Karena kan kita ngelihat zaman sekarang kan maksudnya bukan terbuka masalah pakaian ya, bukan buka-bukaan begitu, tapi pemikirannya, kemudian karakternya seperti itu. Karena kalau saya pribadi nih sebagai ibu rumah tangga kan mengingat kembali ya ke anak-anak. Kalau misalnya kita terlalu tertutup seperti itu, misalnya apa-apa nggak boleh, jangan begitu, jangan begini. Nanti pada di zamannya mereka gitu ya, mereka akan terbelenggu dengan rasa oh nggak boleh seperti itu. Artinya ya, jadi memang harus dari kitanya gitu ya sebagai ibu terutama yang open minded lah kepada perubahan yang terjadi seperti sekarang gitu ya. Ya ininya sih barriernya itu adalah pada saat kita memberi keterbukaan kepada anak-anak gitu ya, kita tetap juga harus memberikan penjelasan gitu ya. Oh itu loh, misalnya nih kita lihat kan kayak tayangan-tayangan gitu ya di televisi, di YouTube dan segala macam yang itu pakaiannya terbuka, kemudian pemikirannya yang terbuka, kita beritahu mereka seperti itu. Ini loh sekarang tuh kayak gini. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim, kita harus kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mereka nggak apa istilahnya kudet, apa sih namanya? Nggak inklusif lah ya, kurang update juga gitu. Update tapi tetap pada Rule-nya. iya, seperti itu. Kalau Tadi itu aja saya sih. nanya nih, kan kita kayaknya apa? Dua-duanya ini penganut paham keterbukaan ya. Padahal kan kita nggak memungkiri loh, sebagian masyarakat kita ini masih nggak gimana ya istilahnya, anggapannya masih agak nggak terlalu suka dalam tanda kutip sama perempuan yang terlalu terbuka dari sisi pemikiran. Jadi kesannya itu ya jangan terlalu apa ya, kalau jadi perempuan itu ya stereotipnya itu masih lah kalem, lemah lembut. Jadi kalau Saya begitu kok. Kalau di rumah. iya. Terus kadang-kadang masih malu untuk berpendapat. Apalagi kalau pendapatnya itu misalnya tergolong ekstrim lah ya dalam tanda kutip. Itu kalau kita ngelihat film, mungkin film era Kartini kali ya yang mewakili kita. Cuman kalau era sekarang nyari sosok yang dekat dengan keseharian kita atau kemudian membawa figur kita ke situ kok kayaknya masih agak. Padahal Mbak Yuki tadi bilangnya bahkan ke anak-anak sendiri itu mengenalinya itu anak-anak harus menjadi anak-anak yang meskipun perempuan mereka berpikiran terbuka, nggak takut dilarang-larang dan lain sebagainya.
cocok nggak kalau misalnya di era yang sekarang ini mulai banyaknya arus informasi masuk gitu ya, anak-anak itu jadi punya apa ya, figur perempuan yang justru itu mungkin maaf ya, jauh dari figur keseharian ibu-ibunya gitu. Itu gimana? Bahkan bisa jadi loh mereka tuh mengidolakan gitu. Ini gimana, siap nggak? Maksudnya berarti anak-anak mengidolakan selain ibunya gitu ya. Jadi siapa sih sekarang tokoh-tokoh, kita lihat nih ya, banyak tokoh-tokoh feminis di luar sana yang bisa jadi membawa dampak yang kurang bagus gitu. Tapi karena kepiawaiannya mengemas gitu ya diri, sehingga dia tampak mempesona dan justru diidolakan oleh anak-anak gitu. Itu respon kita gimana kalau kayak gitu? Yang punya anak semua kan ya? Alhamdulillah Renjiro mengidolakan saya masih. Mengidolakan saya daripada perempuan-perempuan di luar sana. Tapi ya ketika memang anak kita cenderung menyukai sesuatu yang mungkin itu ada sisi positif negatifnya, maka kita harus tetap aja memfilter. Kayak kalau main layangan itu kan harus ada saatnya kita menari, ada saatnya kita mengulur. Jadi biar tidak putus di tengah jalan. Kalau putus wah bahaya itu ya. Jadi seperti itu. Kalaupun ada sesuatu yang disukai dari mereka, jadi kita bisa nggak sih seperti mereka dalam artian positif ya. Kalau itu bisa kontennya kan juga bagus. Semuanya dalam tanda kutip nggak semuanya positif loh ya. Dan nggak selama 24 jam juga kita menemani mereka. Karena tadi ngomongin tentang ideal, ada yang bilang ideal itu ibu rumah tangga tulen yang ada di dalam rumah 24 jam membersamai anak-anaknya. Ada yang memang 24 jam nggak selalu bisa seperti itu, berkarir di luar gitu ya. Kalau saya sih dua-duanya, setengah di dalam, setengah di luar. Jadi jadi susah kan kalau memang idealnya itu harus satu macam tipe aja kan. Kita agak susah ya mencari idealnya. Tapi secara benang merahnya di era yang sekarang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, ya perempuan itu akhirnya dipaksa untuk open mind dengan keadaan gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Cuman ya itu susahnya ya kalau pas anak kita ngambil sesuatu yang ternyata itu bukan keseharian kita loh. Bukan keseharian kita. Kita seharian ngajarin tentang misalnya, oh iya kamu yang berlaku sopan ya ini. Ternyata yang lagi ngetren sekarang meme yang itu tuh, tampar-tamparan itu. Apa itu namanya? Tuman itu gimana itu? Kan kita ngajarin supaya dia jangan mukul orang sembarangan. Ternyata itu nggak bisa kita batasi. Itu contoh dari saya. Kalau saya mungkin tipe ibu yang perfeksionis. Jadi saya akan berusaha membuat anak saya itu sosok yang dia cintai dan dia banggakan tuh dari bundanya. Jadi saya akan memoles diri saya demikian rupa. Jadi walaupun tidak 24 jam membersamai, jadi dalam hatinya itu ada saya. Dalam hatinya itu ada saya dan itu adalah kontrol tersendiri. Itu aja sih. Luar biasa. Ini versi yang punya 1 anak, ini yang versi punya 3 anak. Bagaimana Ibu? Punya versi yang sama atau nggak beda? Ya kalau dokter ini mungkin perfeksionis ya, tapi kalau saya mungkin termasuk orang tua yang lebih santai gitu ya. Oh ya, sekedar informasi aja Mbak Yuki ini 3 putranya homeschooling ya, sekolah di rumah ya. Jadi ini ibu rumah tangga, ibu guru juga. Jadi kalau saya sistemnya sih santai, maksudnya nggak memaksakan anak itu harus mengidolakan orang tuanya. Justru kalau saya biarkan anak itu punya karakternya masing-masing. Jadi anak itu dikenal sama orang ya sebagai dirinya, bukan sebagai anaknya, ayahnya atau anak ibunya. Cuman yang kita lakukan di rumah adalah bagaimana menjadi kontrol itulah membangun kedekatan itu tadi. Nggak mesti harus 24 jam sih ya nungguin gitu ya. Itu justru membuat mereka nggak merasa merdeka gitu ya. Aja udah sip-sipannya. Cuman yang perlu kita bangun itu adalah kedekatan hati. Jadi meskipun bonding. Meskipun cuman ngobrol sebentar gitu ya, itu ada keterikatan hati di situ gitu ya. Jadi dia curhat, dia cerita tentang apapun, tentang masalahnya itu enak gitu sama orang tuanya, nggak takut dimarahin, nggak takut di judge apa-apa seperti itu. Ya, lebih seperti sahabat. Seperti itu. Oke, seru banget ya. Ini bisa sampai
betul, kok jadi ngomongin parenting gitu. Jadi kalau ini mak-mak nggak di-cut gitu, kira-kira sampai 1 jam ke depan kita ngomong begini. Ya, seru banget ya obrolan kita, santai sih maksudnya, cuman ingin menemukan juga ternyata ini mungkin nggak ideal-ideal banget gitu, tapi cukuplah mewakili 2 komponen ini plus 3 saya gitu ya. Masih banyak di luar sana kita temukan figur-figur wanita yang mungkin jauh lebih ideal mungkin, tapi setidaknya ini sebagai semacam seperti challenge tadi, wish ya, wish gitu ya. Ini adalah wish kita gitu. Semoga meskipun kita belum mendekati ideal, paling enggak mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk jadi wanita terideal di rumah kita gitu ya, insya Allah, dan untuk anak-anak kita pastinya ya. Mungkin itu saja. Makasih banyak waktunya Bunda Yuki, masih banyak waktunya Mbak Dokter ini gitu. Oh, ini susah loh ngumpulin begini, kelihatannya aja gampang. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi di channel Arah Baru TV dengan tema-tema yang jauh lebih menarik selanjutnya. Jangan lupa like, Komen. and subscribe. Bye.